Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan perlawanan pahlawan hari ini. Yang akan kami bahas perlawanan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil berani terbiasa yang keenam. Alasan melakukan perlawanan adanya blokade terhubungan yang dilakukan Presiden terhadap kapal dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Adanya keinginan Presiden memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Haji dari rangka kerajaan menenggelamkan kapal-kapal dan melarang pedagang api-api untuk hasil perlawanan pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada 1883. Dia pun langsung dibawa ke India dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. saya Asia, Saya Pandu. Saya Raja. Kami akan mempresentasikan pameran di Ponorogo. pameran di Ponorogo asal daerah Yogyakarta. Asal melakukan perlawanan Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta, membawa untuk mengganti raja dan urusan pemerintahan harus ikut kepada Belanda. Rusaknya ada siasat dan kehidupan beraturan karena campur tangan kaum bangsawan sangat dirugikan karena itu. Sebagai besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda, rakyat makin menderita karena banyaknya pajak yang harus dibayar kepada Belanda. Pemanasan pajak Belanda secara sengaja mangkak pangeran pasukannya melarikan diri saat dari usaha penambangan. Akhirnya aku yang berbasis dalam menolong saja orang
perlawanan, mengalami kekalahan setelah 5 tahun berperang. Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat, diasingkan ke Manado, lalu dipindah ke Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok Sultan Hasanuddin. Saya Ozen, saya Nadir, Saya Albi. saya Cinta. Saya Milik. Akan mempresentasikan perjuangan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Sultan Hasanuddin berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dari pasangan Sultan Maliku Said, Sultan Goa ke-15 dan Isabel Molakuntu. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 yang memerintah dari tahun 1653 sampai 1669. Sejak kecil beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pandai berdagang. Oleh karena itu beliau memiliki jaringan dagang yang bagus bahkan dengan orang asing. Beliau wafat di Makassar pada 12 Juli 1670 karena penyakit ari-ari dan bergelar Tumangari Bala Pakara. Makam beliau berada di Katangka, Kabupaten Goa. Karena keberaniannya beliau dijuluki oleh Belanda The Hans van het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur, dikutip dari sumber media. Alasan melakukan perlawanan. Kerajaan Goa terletak di tengah lalu lintas pelayanan dan perdagangan yang ramai antara Indonesia bagian barat dan bagian timur. Kerajaan ini menjadi pusat penghubungan antar Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Kepulauan Maluku yang menjadi surganya rempah-rempah. Faktor inilah yang membuat Kongsi Dagang Belanda yang nama lengkapnya Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC ingin menguasai dan monopoli perdagangan di wilayah ini secara licik, menyebabkan kesengsaraan rakyat. Selain itu, VOC juga selalu memicu konflik terhadap masyarakat yang dikunjunginya, termasuk Sulawesi Selatan, tempat asal Sultan Hasanuddin. Hal inilah yang ditentang keras oleh Sultan Hasanuddin. Dikutip dari sumber portal Purwokerto.com. Dikutip dari sumber Purwokerto.com, bentuk-bentuk perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC dimulai pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai menghibur kekuatan. Mereka melakukan perlawanan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. Menghadapi bentuk perlawanan Sultan Hasanuddin, VOC pun menghibur kekuatan dengan menjalin kerjasama bersama kerajaan Goa Bone yang diketahui memiliki hubungan kurang baik dengan kerajaan Goa. Pada tahun 1663, pemimpin kerajaan Bone yang bernama Arum Palaka melarikan diri ke Batavia untuk meminta perlindungan VOC. 3 tahun kemudian, pada 24 November 1666, VOC melakukan gemburan besar-besaran di bawah pemimpin Laksamana Cornelius Johnson Spearman dari Batavia menuju Sombabu. Terjadilah tembak-menembak, duel meriam antara kapal-kapal armada VOC dengan bendera-bendera bertandanan kerajaan Goa. Akhirnya setelah tahunan serangan pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Goa. Perjanjian tersebut memukul kelak Sultan Hasanuddin di mana Inggris mengakui monopoli VOC dan Arum Palaka sebagai Raja Bone. Akan tetapi semua itu tidak serta-merta menurunkan semangat
Sultan Hasanuddin. Perlawanan masih terjadi. Hasil perlawanan namun tak sepenuhnya kerajaan Mesir tak bisa mengusir bangsa Barat hingga akhir hayat. Beliau masih bersikuku tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kegigihan tersebut dibawakan sampai beliau wafat pada 12 Juli 1670 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk mengenal jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin pun diabadikan menjadi nama Universitas Negeri yang bernama Universitas Hasanuddin dan juga Bandar Udara di Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin. Dikutip dari sumber portal Purwokerto.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kisah perlawanan Sisingamangaraja terhadap Belanda. Saya Esa, saya Budi, saya Sarah. Alasan melakukan perlawanan. 1. Belanda ingin menguasai komunitas Sadar Tapanuli. 2. Wilayah kekuasaan raja semakin diperkecil oleh Belanda. 3. Dikuasainya wilayah pesisir oleh Belanda. Sumber kehidupan ekonomi. 4. Tidak menyetujui kehadiran para pengusaha di Tapanuli. 4. Belanda melakukan hal yang melanggar hukum adat di Tapanuli. Bentuk-bentuk perlawanan Sisingamangaraja terhadap Belanda antara lain: 1. Mencegah bentuk penyebaran agama oleh Belanda dengan cara mengusir para Sinti. 2. Memimpin pasukan untuk melawan perlawanan terhadap Belanda. 3. Mendirikan berbagai benteng-benteng perlawanan. 4. Tidak menyetujui kehadiran misionaris di Tapanuli. 5. Belanda melakukan hal-hal yang melanggar hukum adat. Hasil perlawanan Sisingamangaraja adalah berhasil mempertahankan adat istiadat dan tanah Batak dari Belanda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan melakukan perlawanan. 1. Irian Barat yang sedang dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. 2. Belanda yang masih saja menjajah tanah Irian Barat, padahal telah diketahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Bentuk-bentuk perlawanan. 1. Berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi kolonialisme Belanda. 2. Pada November 1946 di Pasar
merayakan kemerdekaan Indonesia Irian atau disebut juga dengan PKKI agar Irian Barat dapat bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. 3 Oktober 1949 di Yogyakarta Sibaparet mendirikan Badan Perjuangan Republik Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintahan Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Barat ke dalam wilayah atau Pancasila yang membentuk komisi pemilihan lingkungan Angkatan Darat guna mempersiapkan diri dalam perang terbuka. Tepat tanggal 1 nama Irian Barat pun kemudian menjadi Maret 1978. Akhirnya hasil demikian presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan asal-usul Pattimura. Nama tokoh Pattimura. Asal daerah Maluku, lahir pada tanggal 4 Juli 1980. Alasan melakukan perlawanan. Semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran monopoli dan kerja paksa yang membuat rakyat Maluku semakin menderita. Untuk perlawanan, 1. Menyatukan semangat perjuangan orang Islam dan bukan kepentingan Belanda. 2. Membentuk pasukan untuk melawan dan menangkap Belanda. 3. Menunjukkan kapal-kapal Belanda yang menguasai pantai. Hasil perlawanan rakyat pantai diusir oleh rakyat Maluku. Selain itu, perang Pattimura juga telah berhasil menyatukan dan menguatkan. Semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Banjar. Prajurit melakukan penyerangan aspek bajak tambang batu bara penyidikan budaya, di mana penyerangan tambang batu bara kemarin perdagangan dan perumahan budaya sekilasnya dan dilakukan dengan cara merupakannya. Benteng orang mengambil alih tanggung jawab saung milik Belanda.
Pangeran Antasari melakukan penyerangan ke lembaga perkebunan pemerintahan yang terletak di Gunung Jabo, Kalawan, dan Bangkol. Pangeran Antasari melakukan penyerangan ke berbagai pos terdepan Belanda yang terletak di Martapura, Gunung, Sungai Priambanan, tanah laut Tanggalong sepanjang Sungai Barito hingga Curug Cabang. Hasil perlawanan. Pahlawan Antasari mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian dengan tahun 1660 dengan mengakhiri adalah